Saya merenung, bahkan sudah ketemu aja ada dua kejadian yang menurut saya catat. Apa itu? Yang pertama ketika Anda jadi ketua tim rekrutmen itu, ya kan, demokratis, egaliter, gampang ditemui, gampang didebat dan sebagainya. Tapi ketika ada teman Anda itu, nah itu loh saya kasihan kalau melihat dia. Kan Anda kan bisa, wong itu masih, iya kan masih belum proper di DPR. Pernyataan NHS menarik ketika tadi bilang hanya ruang lingkup yang kecil untuk Indonesia. Nah ini pertanyaannya ya mungkin tidak dijawab boleh, tidak juga. Anda tidak punya keinginan untuk yang sekarang ya sudah di kampus ya. Maksudnya kalau di kampus itu kan juga peran yang kayak gitu itu kan tidak seperti dulu. Tidak ingin terjun di politik. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam tentu saja Gazebo NHS. Saya kedatangan tamu senior Romo. Saya akan sapa Pujo Rahayu Rizan. Benar itu namanya ya? Benar. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Setelah purna tugas 2014 PNS-nya selesai. Habis itu kayak terus ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah sampai akhir 2017. Kita ketemu di mana dulu Om Joy? Kenal ya? Di Norman. Terus saya debat pandangan-pandangan Anda. Nah, lama, padahal kita berteman lama loh, ini baru ketemu. Karena Anda jadi orang besar di sana. Saya orang kecil di sini. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Masa lalu lah itu. Ya, terus kelihatannya Anda tertarik, saya dimintain nomor HP, terus bergabung. Asosiasi Ilmu Politik, IP, ya, Semarang ya. Saya habis dari DKPP ya, purna tugas. 2017, Pak Pujo 2017 juga ya? Ya, 2007. Kalau PNS-nya 2014. PNS ya. Habis itu masuk ke komisioner KPID itu. KPID, gitu ya. 2014 sampai 2017 akhir. Oke. Tapi kan kita ada panjang jalan itu. Betul. Sejak 2006 ya. 2006. Iya, tapi saya kenal Pak Pujo waktu jadi staf KPU. Iya, di KPU dulu KPU. 2004. Yang Pak Pujo waktu rekapitulasi di level provinsi, tukang gotong kotak suara tukang kotak suara. Saya karena kasubag teknis pemilu. Apa teknis ya? Saya ketua Panwas Jawa Tengah. Iya. Habis itu Pak Pujo sekretaris ya? Sekretaris keluar dulu, sempat jadi Kabag Humas di DPRD. Ketemu Anda juga, dibantu banyak untuk rekrutmen Panwas Gubernur 2000 untuk 2000 Pilgub 2008. 2008 ya. Nah, habis itu Pak Pujo balik lagi ke KPU. Ke Kesbang dulu. Saya ke Kesbang dulu. Terus saya ke KPU sekretaris ya. Habis itu pensiun. Enggak, staf ahli dulu. Staf ahli dulu. Sempat 2 tahun di staf ahli. Sebelum MPP ya. Ya, sebelum. Jadi nyaman sekali ketika menjelang pensiun aku di staf ahli gubernur. Nyaman sekali karena tidak didatangi wartawan atau wartawan yang miring-miring dikit. Maaf ya, bukan semua wartawan loh. Tidak semua lah. LSM juga tidak semua LSM. Biasa kan kalau didatangi kan deg-degan kalau biasa. Itu Gubernur Ali Mufis ya? Bukan, sudah Pak Bibit. Oh, sudah Pak Bibit. Sudah Pak Bibit. Habis Pak Ali Mufis kan Pak Bibit ya. Baru Pak Ganjar. Baru Pak Ganjar. Iya. Nah, kan kalau waktu saya ngebantu Pak Pujo di rekrutmen Panwaslu untuk Pilgub, itu tampaknya yang paling intens ya? Ya, paling intens. Hampir setiap hari. Dan saya tahu persis ketika Senin Kamis NHS itu puasa luar biasa. Waktu itu ya. Waktu itu. Memang saya dulu puasa Senin Kamis rutin. Iya.
itu jadi Nabi Daud. Pokoknya masih ada nabi lagi tetap puasa itu. Wah, luar biasa. Dan herannya saya makan aja. Iya. Ya kan? Enggak terusin. Enggak terusin dan enggak ada masalah. Iya. Dan memang berlama-lama di ruangan saya kan karena dingin. Betul. Fasilitas kabak di DPRD kan luar biasa. Memang excellent itu. Ya, dingin, enak. Nah, Anda juga pemikirannya jadi enak. Jadi membantu saya atas nama Undip waktu itu FISIP ya. Karena kan kita tidak mungkin tanpa ya standing legal organisasi. Walaupun Anda sendiri lah katakanlah itu. Tapi tetap tidak meninggalkan Pak Purwoko dan sebagainya itu, Pak Taufik ya itu. Itu project officernya di saya sih. Ya, setahunya Anda kalau meletot ya Anda yang bertanggung jawab, tahunya Anda. Yang digantung saya. Iya. Dan proses itu panjang ya. Panjang keren. Memang di situ kita merekrut ya. Panwaslu untuk Pilgub 2028. Kita rekrut 2006, 2007 ya, untuk 2008. Karena di waktu itu rekrutmen itu enggak ada kecuali DPRD kan? Ya. Kan Undang-Undang 32 Betul. 2004 ya. Sebelum akhirnya uji materi MK itu. Ya. Itu memang ditangani oleh Panwaslu. Ya. Bentukan oleh DPRD. Setempat. Bisa provinsi, bisa kabupaten. Nah, kita merekrut 35 kali 3 orang ya. 5 orang. Dengan ada unsur juga ya. Ada unsur tapi tidak given. Kalau sebelumnya kan ada unsur kejaksaan, ada unsur itu kan given. Nah ini kan tidak. Itu memang waktu itu saya panjang sekali jadi konsultan pembentukan Panwaslu ya, hampir separuh Panwaslu di Jawa Tengah waktu itu saya yang rekrut. Dan ya DPRD pasti lihat saya karena memang saya mungkin dinilai penting ya, dinilai tahu layak gitu lah. Nah, dalam proses-proses seperti itu apa yang bisa ceritakan oleh Pak Pucuk perbedaannya? Karena saya juga waktu itu lagi kandidasi loh Pak Pucuk. Ya. Kandidasi menuju ke Bawaslu RI. Ya, itu ceritanya menarik itu. Gimana tuh? Tapi sebelum menarik ini saya kembali ke waktu KPU. Ya, itu kan waktu itu kalau tidak salah itu kan di bawah ya. Bukan pisah ya. Kan perangkatnya KPU, ya kan. Nah, bagian dari struktur KPU. Ya. Underbo bisa, subordinasi bisa, intinya begitu. Tapi langkah Anda larinya itu malah ngantemi. Nah, ini dari sisi komisioner KPU loh. Dan satu kampus luar biasa. Bukan satu kampus Pak, satu jurusan. Satu jurusan bahkan, cuma hanya Bu Ida saja yang di luar. Yang lainnya itu kan ada Pak Hasim, walaupun dihukum, ada Bu Fitria. Pak Hasim sebelahan. Ya, ada Bu Fitria, ada Bu Ari, Profesor Ari dan sebagainya itu kan. Kalau Pak Hasim kan ketua KPU sekarang. Betul, ya. Itu kebanggaan kita. Ya. Lalu Bu Ida. Ya hanya Bu Ida saja yang bukan dari Undip waktu itu. Jadi makanya itu kan saya. Prof Ari. Tidak toh, bukan toh. Prof Ari. Oh iya Prof Ari, sorry. Karena pikir Prof Ari jelas. Prof Ari, Bu Fitria, Pak Hasim, Bu Ida. Ada NHS lah. Saya pikir, wah ini kalau rapat KPU, pimpinan KPU itu yang dibahas Anda. Ini melampaui wewenang ini orang ini. Terlalu galak, terlalu malah ngantem kita dan sebagainya. Karena memang kan Anda di bawah KPU waktu itu organisasi. Iya, struktur organisasi. Ya, bahkan saya pernah nulis artikel, soal itu. Gimana itu? Ya, pokoknya intinya dua dari sumber yang sama, ribut. Akhirnya Pak Ali Mufis, Ali Mufis itu kan menengahi lah, katakanlah menengahi. Jadi, anakku kabeh lah dan sebagainya. Saya tahu itu waktu itu pertemuan di Kako. Ya. Lalu, tapi kan sebelumnya ke Pak Mardianto. Oh iya. Tapi posisi Pak Ali Mufis kan belum masuk ke eksekutif. Betul. Beliau masih dosen saya juga di MAP. Nah, jadi intinya perseteruan itu memuncak lah katakanlah. Selesai itu, udah selesai ya. Memang. Dan juga Pak Pucuk itu kan kemudian didamaikan selain oleh Pak Ali Mufis
Itu atas perintah gubernur itu? Oh ya jelas, Ya. Jelas itu. Saya masih ingat waktu itu saya dijemput pakai Alphard, ya. Pertama kali naik Alphard itu. Lalu oleh Prof. Eko, almarhum, rektor kami. Iya. Ya kan? Dari perspektif kepentingan KPU waktu itu gimana sih Pak? Saya baru dengar sih. Itu kan apa ya, boleh dikatakan masih ada bau-bau aroma pemerintah sebelumnya PPD itu kan. Otomatis kan gubernur juga berkepentingan kan. Kalau begitu. Pak Mardianto atau Pak Ali Mufiz sebagai gubernur layak untuk menanyakan. Ya. Saya tidak pernah menyalahkan itu ya, karena emang penanggung jawab wilayah kan gubernur. Betul. Apapun yang terjadi di wilayah itu dan dinamika di atasnya ya berhak. Betul. Apalagi ada dimensi stabilitas dan seterusnya. Iya. Kompleks lah. Kompleks. Tapi saya kira gini Pak Pujo. Saya sebenarnya orang yang paling ini aja sih. Paling realistis gitu ya. Kan pendekatan kita sebenarnya pendekatan yang bersifat kalau ada istilah preventif iyalah. Tapi lebih jauh dari adalah preemptif. Tetapi saya lihat dari konflik itu akhirnya memang memberi pelajaran dan menjadi studi kasus buat saya untuk lebih jauh mengembangkan Bawaslu. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini polanya. Dan itu tidak tepat untuk kapasitas semacam Anda. Karena apa ringnya itu terlalu kecil. Maka ketika gitu ya? saya pikir makanya ketika saya minta dibantu Anda dengan timnya rekrutmen Panwas untuk gubernur Pilgub 2008 ya kan ketika ada rasan-rasan mau ke Jakarta dan saya dukung benar itu. Saya dukung benar karena memang di sana arenanya. Kalau arena terlalu kecil Anda melompat itu bisa melompat pagar gitu. Maka ketika Anda rasan-rasan dan saya support saya masih ingat aroma politik masih waktu itu saya punya teman di itu masa lalu lah. Tapi enggak juga, saya masih ingat itu Pak Pujo banyak sekali memberi arti ke saya kepada siapa harus saya ketemu. harus menghubungi. Betul. Ya teman-teman GMI lah jaringan saya. GMI. Anda jaringan HMI kan kuat sekali jadinya. Jadi semuanya ya. Orang namanya partai-partai yang berbasis nasionalis ke saya semua. Betul. Karena memang mereka tahu. Tahu betul. Nah, dan yang saya geli, saya ya agak gemes, ada jengkel juga. Anda waktu itu masih puasa itu tadi. Ya puasa jelas itu. Itu Anda belum daftar loh, kok sudah bicara. Nanti Pak Pujo, saya mau jadi ketua. Lah ini loh. Ini pertimbangannya apa? Kok apa itu di luar kesadaran? Apa bagaimana? Apa gimana itu? Kok apa lihat saingan apa pokoknya saya itu sampai protes. Waduh. Belum selesai, belum proper test dan sebagainya. Kok belum masukkan berkas. Belum masukkan berkas. Saya di 2003 2004 itu Pak, saya kan tahu peta ya. Materi pemain Panwaslu itu siapa saja tahu, saya tahu. Saya mikir nih, ya tidak bermaksud takabur mendahului takdir Tuhan ya. Tapi saya lihat ini kayak begini gini ya. Dan saya itu kan didaulat dalam tanda kutip sebagai panglima perang dengan KPU. Siapa lagi kalau bukan Anda ya? itu anu banget, seluruhnya spirit ya. Panwaslu se-Indonesia. Ya kan? Ayo gitu. Nah itu panglima perangnya suka dijuluki itu. Tentu kelakar ya. Kami kan imbas aja dari terpanggil atau tertantang atau imbas dari Panwaslu di pusat yang juga punya hubungan yang lebih besar asimetris dibandingkan dengan hubungan yang simetris antara pengawas pemilu dengan KPU. Tetapi ditambah dengan karakter saya memang yang saya sadar ada yang kadang-kadang jauh. Tetapi energi itu yang tampaknya besar gitu ya. Maka Pak Pujo kalau bilang yang pasnya ada di pusat. Ada di pusat. Ruang lingkupnya dan Anda berpikiran visinya udah lima langkah ke depan.
Saya padahal belum daftar itu Pak Pujo. Iya. Belum masukkan berkas. Iya, cuma rasan-rasan. Rasa-rasan. Ya, tapi saya udah ada keputusan untuk ke Panwaslu. Itu salah satu hikmah Senin Kemis juga bisa ya. Oh lalat ya, mungkin juga ya. Dan itu saya masih lakukan itu Pak Pujo. Ya, sampai setahun lah jadi Bawaslu. Tapi rupanya tenaga harus dispos. Ya, betul. Dispos itu kadang-kadang 1 meter. Dan Indonesia itu luas sekali. Luas sekali, jadi saya itu dehidrasi. Karena kadang-kadang saya nggak sahur. Ya, karena tidak puasa seperti lazimnya kita kalau reguler itu kan. Ramadan. Ya, Ramadan itu. Nah, saya memang merenungkan dari kasus konflik, saya sebut konflik aja, atau hubungan yang tidak simetris antara pengawas pemilu dengan KPU. Saya pikir ini memang salah satu penyebabnya adalah secara struktur memang pengawas pemilu berada di bagian dari organisasi KPU. Jadi banyak sekali mentok itu perkara-perkara ya, perkara administrasi terutama. Dan waktu itu memang belum jelas. KPU juga tidak punya skema bagaimana menindaklanjuti laporan dari temuan-temuan. Itu banyak banget kan. Tetapi KPU kan tidak terkontrol Pak waktu itu. Iya. Ya. Pertama-tama secara psikologis menganggap bahwa pengawas pemilu Panwaslu waktu itu ya bagian dari KPU. Itu tidak salah. Pada eranya tidak salah. Karena memang ada dasarnya. Dulu namanya keputusan Pak. Keputusan KPU nomor 88 tahun 2003 itu ya menyebut bahwa bukan hanya yang membentuk KPU RI, tapi memang dia harus melaporkan kepada KPU. Tetapi dikonstruksi juga oleh Panwaslu dan pemangku kepentingan. Panwas pemilu waktu itu tetap otonom dalam hal dompleng gitu ya, satkernya aja di KPU. Gitu, jadi taktis operasional independen, otonom. Ya, tapi administrasinya nyantel di situ. Karena bukan satker katakanlah. Iya, bukan satker. Dia kan ad hoc Pak. Iya. Ad hoc kan nggak mungkin satker. Nggak mungkin satker. Nah semuanya di seluruh jenjang, uangnya Panwaslu, fasilitasnya Panwaslu, ya semua ada di KPU. Iya jelas. Dia pengguna anggarannya kan di sana. Betul. Dan dia permanen. Betul. Kami mengembalikan gedung, mengembalikan barang kan ke KPU. Ke KPU. Dan kita lakukan itu ya. Ya. Dan itu pelajaran Pak Joko, Pak Pujo. Dan memang ya saya kira itu jadi perjalanan sejarah gitu ya. Nah, sepenglihatan Pak Pujo juga itu waktu setelah Panwaslu, Pak Pujo kan jadi sekretaris tadi itu. Ya. Kan kita ketemu. Ya. Aku harus melantik Panwaslu di beberapa kabupaten kota ya. Pak Pujo kan yang fasilitasi. Iya. Nah setelah itu bertahan 2 tahun ya. Nah setelah itu Pak Pujo punya renungan apa? Ya renungannya ketika ketemu Anda lagi, saya merenung. Bahkan sudah ketemu aja ada dua kejadian yang menurut saya catat. Apa itu? Yang pertama ketika Anda jadi ketua tim rekrutmen itu, ya kan, demokratis, egaliter, gampang ditemui, gampang didebat, dan sebagainya. Tapi ketika ada teman Anda itu, nah itu loh, saya kasihan kalau melihat dia. Kan Anda kan bisa, wong itu masih, iya kan masih belum proper di DPR. Wakil ketua Panwaslu saya di 2003-2004. Ya, itu kan sudah tahu, sudah segelundungan, sudah tahu karakter, sudah tahu kemampuan. Sangat dekat. Atau mungkin dia lengah dari sisi teori, konsep, ke pengawasan. Akhirnya nilainya itu sangat-sangat rendah. Jeblok. Dan Anda malah justru memarahi, ngonek-ngonek. Anda itu ngisin-ngisin kayak memalukan ya, karena kapasitasnya itu kan wakil. Dan partner Anda. Dan andalan saya juga. Kajian hukumnya kuat banget. Anda kalah karena dia juga advokat. Ya, tapi intinya dia datang ke ruangan kita, ya ruangan saya dan Anda itu. Dia intinya ya tolong dibantulah. Kalau saya posisinya kan wewenang ada pada Anda. Saya tidak bisa. Jangan fasilitasi. Ya, memfasilitasi silahkan. Saya tidak boleh intervensi. Kalau ditanya baru saya memberi advice. Tapi sepanjang tidak ditanya saya nggak boleh
Jadi waktu itu ada kawan kita itu, ya saya udah wanti-wanti, tolong pelajari Undang-Undang 32, ya kan, 2004. Itu aja kuncinya. Ya. Dari kasus pengawasannya, penanganan pelanggarannya, hubungan antar lembaga. Nah kawan kita bismillah, daftar, berproses, nilainya nggak memuaskan. Habis itu kan kita harus memutuskan. Ya, saya nunggu mana yang mau diloloskan. Dua kali apa yang dibutuhkan. Ditunggu DPR. Oke. Tinggal Anda nulis saja, kan saya manut aja, masukkan amplop, saya serahkan ke sana, selesai. Jawaban NAS waktu itu? Ya dengan maaf, malah onek-onek kayak jadi saya onek itu memarah-marahi. Ya artinya memarahi, menyayangkan. Kenapa Anda kan begini, kenapa ini. Nah itu kok dengan tegel ya, istilahnya Jowo kan tegel, tega, raja tega itu. Bagi saya ini Pak Pujo, kawan si kawan. Oke. Jadi saya kawan sama kawan. Tapi begitu menyangkut publik gitu ya, dan itu aku pertahankan itu. Betul. Saya menjaga reputasi. Biar kawan sendiri, kurang apa sih aku dekatnya sama beliau ini, sangat-sangat dekat, bahkan sudah nggak pribadi gitu ya, dan itu andalan saya. Dan kalau dilepaskan publik nggak ngerti loh. Nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Terus yang kedua, nah, itu kan saya tetap berkeputusan, biarpun kawan, ya kan? Iya. Kalau memang tidak memenuhi kualifikasi minimal gitu ya. Ya kan nggak bisa, bagi saya tegas. Pak Pujo agak kecewa juga ya? Ya kecewa secara manusia lah. Iya, secara kemanusiaan. Kenapa tidak ditolong? Kan toh masih belum final. Betul. Masih ada beberapa komponen. Masih ada beberapa komponen. Dan secara kapasitas kan sudah teruji. Sangat teruji. Kenapa tidak? Itu mungkin kecelakaan, musibah sesaat. Potong langsung tidak jadi ya? Kenapa tidak dimaafkan? Oke lah, saya ambil pelajaran. Terus yang kedua, ketika kita dimintai, ya saya bantu NHS di tim KPU provinsi, kan pernah kita diskusi apa namanya FGD apa yang sangat dalam di Grand Candi. Ya, IP ya dalam rangka asosiasi ilmu politik. IP tapi dimintai tolong oleh KPU. Oke, itu begitu kita cari simbol-simbol orang beberapa karena lebih terarah, lebih fokus. Oh, evaluasi kalau salah. Iya, kalau nggak salah evaluasi Pilgub ya. Betul. Nah, 2000 ya sudah ke sini sudah 18. IP. Ya, betul 2018. Nah, terus pada saat malam Anda didatangi oleh dua kelompok yang berbeda. Kaitannya dengan rekrutmen KPU kabupaten kota. Kelompok HMI dan kelompok GMNI biasalah. Iya, malam itu ya. Malam itu kan kita sempat ngobrol dan sebagainya. Anda itu kadang-kadang bisa dicap HMI, tapi kadang-kadang GMNI. Kepada orang-orang mereka itu gimana? Apa teorinya atau konsepnya bahwa ya kita berteman kan saya HMI, GMNI pandangan itu kan bisa klop. Nah itu menangani mereka itu kan apalagi yang dari HMI. Anda kan dari lebih condong kayak walaupun PMII ya, dia PMII ya awalnya ya. Tapi kan mestinya kan tidak ke GMNI. Tapi kok Anda bisa mengatur ritme dan sebagainya itu. Saya ingin jadi orang baik aja. Saya sama sekali tidak punya pretensi untuk kepentingan saya dan kelompoknya. Dan kalau memang tidak memenuhi, ya apa yang harus dipaksakan? Merah bilang merah, hijau bilang hijau. Bukan karena merahnya. Nah, bukan karena hijaunya. Bukan. Tetapi pada kapasitasnya. Saya aja tuh ngebangun Bawaslu tuh, sorry ya, itu banyak yang non Muslim juga loh. Ya. Di saat saya sebenarnya bisa juga yang lain, HMI juga. Tapi bukan berarti aku tidak bisa membela HMI loh ya. Tapi bikin nggak bisa. Misalnya kan ada dua pilihan nih. Buat saya antara HMI, non HMI, bisa non Muslim, bisa GMNI, bisa apa saja. Tapi kalau dua-duanya itu lebih bagus ya, dari nilai kuantitatifnya bagus, non HMI misalnya, tetap aku pilih dia. Tapi kalau dua-duanya itu imbang banget sama, saya akan milih HMI. Saya akan milih HMI. Dan saya mempertimbangkan banyak hal. Tapi begitu selisih sedikit aja, itu nggak ada ampun.
Dan misalnya kalau saya menentukan untuk Papua, untuk daerah-daerah seperti Sulut, saya tidak mungkin ambil Muslim sebagai yang nomor satu. Ya. Karena apa? Menyangkut akseptabilitas. Betul. Toh akan membantu sebenarnya Anda bukan juga. soal Muslim nggak Muslim ya Pak. Ya, tapi soalnya adalah orang asli Papua, OAP. Saya pasti akan begitu. Nah yang kedua, kalau tidak ada yang non Muslim. Kalau ketiga, ya kira-kira yang dekat dengan pralambang dari non-Muslim itu. Yang keempat, ya pasti saya hindari Jawa dan Islam. Ya. Karena saya tahu konstelasi. Tapi khusus kayak Aceh ya tetap orang Islam. Tidak bisa tidak, katakanlah. Ya. Karena kuncinya bukan apa Pak, akseptabilitas. Iya betul. Dalam proses pengambilan keputusan bisa diterima. Betul. Supaya tidak ada hal-hal yang kira-kira ya pantas karena orang Jawa misalnya kan gitu. Nah, itu saya tegas itu. Dan kalau pertanyaan Pak Pujo itu saya tidak ada kompromi dan itu yang membuat sebagian orang nggak suka sama saya dalam mengambil keputusan seperti itu. Iya, karena kan saya didikan Anda, saya kader Anda, saya di kubu yang sama. Bukan gitu Pak, saya yang mengusahakan dia, Pak. Iya, memperjuangkan dia. Iya. Tapi pada saatnya kan bisa saja saya tersingkir loh maksudnya. Iya, itu ya ada dua, sebenarnya ada 7 lah saya hitung nih, mantan KPU, mantan Bawaslu di seluruh Indonesia yang dia kebetulan punya latar belakang organisasi yang sama dengan saya. Waktu aku di KPP berhenti kan Pak, pecat. Sampai hari ini tuh 2 diantaranya masih tersisa rasa gundahnya sama saya. Bukan dipecat karena HMI-nya atau itunya, tapi karena kinerjanya. Ya perilaku kan perilaku ya. Karena menyalahi kode etik. Padahal dia jelas sekali aku yang memperjuangkan Pak. Yang kader Anda berarti kan itu Pak? Memperjuangkan saya betul. Yang membuat Anda itu kan? Ya, ya katakanlah begitulah. Allah punya rezeki lewat saya gitu ya. Tapi saya kira ya itu Pak Pujo kan tahu saya itu siapa kan. Tapi ya Indonesia harus dikelola begitu Pak. Menurut saya. Tentu kan lingkupnya kecil ya. Dalam batas kecil lah, cuma lembaga penyelenggara kan. Tapi prinsip itu yang saya terapkan sampai hari inilah. Bukan tidak ada berpihak sama kelompok sendiri, saya ada. Tapi tidak mengesampingkan objektivitas. Kan Pak Pujo kan kalau mau jujur karena kan apa secara material urusan dengan aku. Tapi saya melihat Pak Pujo dan semua orang bagi saya itu kan kemanusiaan. Karena itu perintah Tuhan untuk selalu berbaik kepada semua orang. Ya kan? Kan nggak penting di situ Pak. Tentang kedudukan, status ekonomi, etnisitas. Enggak, bagi saya itu enggak penting. Karena disitulah menurut saya ajaran Islam yang benar. Menurut saya. Menurut saya. Karena Nabi Muhammad itu juga semua orang. Termasuk dalam tugas. Enggak peduli itu. Kalau kawan sendiri enggak benar ya tetap aja. Tapi kalau kawan sendiri benar ya bantu ngapain? Backup. Ya, saya yang mempromosikan dia kok. Iya. Jadi pengawas pemilu, jadi KPU daerah, jadi Bawaslu. Kalau perilakunya menyimpang ya ikut malu dan ikut bertanggung jawab. Kan? Tapi memang biasanya saya janji awas ya. Kalau nanti melanggar, ya saya peranannya sudah tidak lagi sebagai kawan, tapi sebagai pengadil. Iya. Yang seobjek mungkin. Instrumen sudah jadi instrumen infrastruktur bukan. Karena itu yang mau dibawa kita mati adalah nilai, Pak. Oke, ini pernyataan NHS menarik ketika tadi bilang hanya ruang lingkup yang kecil untuk Indonesia. Nah ini pertanyaannya ya mungkin tidak dijawab boleh tidak juga. Anda tidak punya keinginan untuk yang sekarang ya sudah di kampus ya. Maksudnya kalau di kampus itu kan juga peran yang kayak gitu itu kan tidak seperti dulu. Tidak ingin terjun di politik. Pak Pujo tahu hidup itu kan ada fase. Ya kan? Saya punya prinsip, padahal saya masih diminta loh Pak oleh pemerintah waktu itu untuk melanjutkan dan mengganti Prof. Jimli sebagai ketua untuk periode berikutnya. Tapi saya punya prinsip sejak saya jadi ketua komisariat di HMI, jadi apapun saya sudah bertekad tidak akan pernah mau menjabat
2 periode dalam 1 titik jabatan. Betul itu sampai sekarang. Yang kedua, saya merasa bahwa ini pelajaran dari Douglas MacArthur ya. Itu adalah panglima tentara sekutu. Dia bilang begini, turunlah pada saat dari jabatan justru pada saat berjaya. Nah itu yang sulit dilakukan. Iya. Dan Pak Pujo tahu namanya sifat purba manusia itu ada 3 buat saya ya secara antropologis. Pertama adalah nafsu makan minum, nafsu fisik ya, yang nafsu biologis. Yang kedua nafsu seks. Oke, dan yang ketiga nafsu kekuasaan. Nah, kalau orang sudah mampu melawan mengendalikan 3 nafsu ini, Pak, itu jadi manusia yang baik. Karena itu memang berkenaan dengan hati. Jadi kalau ada orang yang marah-marah Pak Pujo, hanya gara-gara makannya belum datang, lalu memaki-maki staf, ya kan? Itu berarti dia dikendalikan oleh nafsu. Dan memang nafsu itu memang ada yang 3 tadi itu ya. Di dalam hadis qudsi itu kan kira-kira begini, bahwa yang namanya tubuh ini, ya itu tidak boleh mengendalikan jiwa, ya kan? Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika ia baik, maka orang itu akan baik dan sebaliknya. Apa itu? Wahwa kolbu kan, jiwa. Kalau saya mengatakan jiwa bukan hati. Kalau hati kan fisik. Ya. Kolbu. Jadi kita itu hidup harus mampu. Kita dikendalikan oleh jiwa. Oke? Ya. Bukan jiwa dikendalikan oleh raga. Nafsu tadi itu. Ya. Nah kalau kita sudah pada makom begitu tuh, hidup kita itu enak. Pak Pujo kan pernah cerita, saya besok akan bangun pagi. Bismillah. Bangun pagi betul. Betul. Walaupun jam 3 baru kita tidur. Ya. Itu berarti Pak ngalah ke alarm mestinya. Betul. Iya, tanpa alarm loh. Aku juga, misalnya ada alarm pun alarmnya belum bunyi. Kadang-kadang. Atau bunyi kita nggak dengar. Iya, kita. Iya. Kita itu yang menguasai raga, Pak. Jangan kita yang dikendalikan oleh raga. Kalau pemimpin dikendalikan oleh raga, belum tuntas dengan diri sendiri. Orang korupsi itu kan orang yang masih dikendalikan oleh pada tingkat yang paling minimal oleh raga, Pak. Iya. Nafsu dia itu lebih tinggi. Padahal kata filosof Yunani kuno, kita itu harus tuntas dengan selesai dengan diri sendiri gitu. Jadi itu kunci menurut saya. Sekarang apa hebatnya Pak Pujo punya duit banyak? Harus serius ya? Iya. Punya kekuasaan yang tinggi sekalipun. Ya. Kalau tidak bisa mengartikan kekuasaan harta itu apa? Harus serius. Kalau orang agama bilang nggak mungkin dibawa mati kan? Ya. Tetapi kenapa semua dari kawan saya lebih banyak seperti jenengan itu kalau secara material kan nggak ada gunanya. Hidup masa begitu sih? Misalnya aku sama staf tuh, kan tahu mereka itu aku ketua, aku pimpinan mereka. Tapi kan begitu keluar dari gedung itu kan Pak Pujo orang tua, lebih senior dari saya. Bagaimana saya harus menghargai orang tua, senior gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu akan abadi Pak Pujo. Jadi kawan. Jadi kawan. Dan kawan itu jauh lebih baik. Karena itu persaudaraan. Jadi saya melihat tingkat perkawanan itu pertama adalah kawan biasa, teman biasa. Yang kedua sahabat. Yang ketiga karib. Yang ketiga baru saudara. Nah saya selalu saudara menempatkan orang. Ini misalnya operator saya. Kan etnisnya Chinese beda. Banyak orang bilang kenapa? Saya nggak peduli apa latar belakang agama. Bagi saya nggak penting. Karena itu urusan masing-masing. Ya. Saya itu punya langganan Pak Pujo. Semasa saya bolak-balik Jakarta Semarang di DKPP kan. Setiap pagi kan jemput saya. Jadi Selasa Rabu pagi atau Selasa pagi ke sana kan. Ya. Jadi 2 hari kan Senin dan Selasa saya ada di ngajar di Visi Bundip di departemen saya. Lalu saya balik lagi nanti Jumat juga. Itu yang
nganter dan yang jemput itu langganan saya. Saya kan nggak ada driver dulu di sini kan. Itu dari Bluebird gitu ya. Udah itu orang-orangnya itu tahu persis ya. Tahu. Namanya Pak Ade ya. Itu hampir 3 tahun 4 tahun lah dengan kami, ya kan. Lalu kami kan haji, saya haji sama istri kan. Kan kita kasih pinggisan lah seadanya gitu ya. Ada yang kasih tas, ya biasalah paket ya. Lalu di suatu waktu setelah sekitar 2-3 minggu saya tanya Pak Ade nganter waktu mau ke bandara kan. Pak Ade sudah terima itu sajadah tas B paketnya itu tuh makanannya. Oh, sudah Pak ini. Terus digunakan untuk sholat. Saya tanya begitu. Ternyata Pak saya kan ke gereja bukan ke masjid. Masya Allah aku sorry Pak. Nggak, Bapak nggak pernah nanya sih. Nah bagi saya juga apa kepentingannya? Apa kepentingannya? Iya, apa urusannya? Kalau nanya lewat mana? Iya. Masa hanya untuk jadi tukang nganter Pak? Tanya agamanya apa, liatin KTP-nya. Jadi apa ya Pak? Kita itu hidup harus asketis menurut saya ya. Tentu kan Pak Pujo lebih tahu karena Pak Pujo punya rentang yang jauh lebih daripada saya. Tapi perkawanan Pak, jadi perkawanan. Walaupun saya itu paling repot tuh Pak dalam urusan setelah purna dari lembaga penyelenggara pemilu karena bagi saya fase Pak. Saya itu masih tadi itu, tapi saya kira saya udah 15 tahun lah Pak, cukup. Saatnya saya tetap dalam concern pemilu, tetapi fasenya bersifat akademis, ya, teoritis. Tidak harus praktek ya. Iya, kan banyak nangis tuh staf-staf itu, Pak nanti saya nasib saya gimana? Iya kan. Lalu ini tidak ada yang bisa menggantikan ini posisi ini. Saya bilang begini Pak, coba Anda lihat waktu Bung Karno masih jaya, ya kan. Semua orang mengatakan siapa yang ganti? Siapa yang akan mengganti beliau? Bahkan kan kemudian oleh elit di samping-sampingnya kan menjadikan keputusan resmi dari MPR RI kan, Bung Karno jadi presiden seumur hidup. Ya kan, Panglima Besar Revolusi. Para penjilat kan banyak di situ Pak. Yang kedua, nyatanya ada Pak Harto. Ya kan, terulang kan. Begitu Pak Harto kuat, siapa yang akan ganti? Lalu oleh ketua MPR yang kemudian menjatuhkan beliau juga, ya kan Pak Pujo tahu sejarahnya kan. Lalu apapun kan ada Pak Habibie, ya kan, malah Pak Habibie kan excellent banget tuh Pak, perubahan ya, drastis. Bapak demokrasi saya kira ya. Apapun kemudian kan ada Gus Dur, lalu Bu Mega kan, lalu Pak SBY dan Pak Jokowi. Artinya sebenarnya kita itu jangan merasa paling penting di Republik ini Pak. Itu ada hukum alam yang bekerja, itu sunatullah. Semesta ya. Semesta. Mereka bekerja alam itu Pak. Dia nggak usah khawatir. Apalagi kalau kemudian mau presiden sudah dua periode mau ditarik-tarik jadi. Kan penjilat tadi kan punya keuntungan pribadi dan kelompok. Istilahnya bukan penjilat Pak. Lebih halus lagi Pak. Kaum penjulur lidah di depan kekuasaan. Ya aliran konservatif lah, kepenginnya begini terus sepanjang masa. Justru orang begitu tuh nggak sayang sama Pak Jokowi loh. Iya ya, dilomprong kayaknya. Dia nggak belajar. Dua presiden pertama kita bernasib begitu. Dan Pak Jokowi juga jangan terlena juga. Orang kita dukung kan. Jadi gitu Pak Pujo. Jadi kita itu jangan pernah merasa diri kita paling penting. Paling hebat. Walaupun Anda itu aslinya penting gitu kan ya. Iya, tapi biarlah itu sejarah. Ya, sekarang ada pertanyaan begini. Saya berpendapat. Kalau Anda tadi sudah fase dan sebagainya, keluar fase kan sudah hampir tidak mungkin. Sekarang bertanggung jawab di kampus. Nah, pemikiran-pemikiran. Menurut saya strategi semacam ini obrolan kita itu dari pandangan NHS, konsep, pendekatan, prinsip dan sebagainya, menurut saya
ya perlu apa ya, diakselerasikan, perlu digenjot lagi. Karena kalau saya tanya kembali ke misalnya katakanlah Anda nyalon kepala daerah, saya yakin gampang. Banyak yang nyponsori dan sebagainya. Karena jaringan banyak, oke lah ini. Ada soal itu, Pak. Tahun terakhir waktu di DKPP ada mantan bupati ya di Kabupaten Pekalongan meminta saya untuk menyalonkan diri itu. Lalu tidak seberapa lama kemudian kota Pekalongan ya, dan saya diskusi sama Prof. Jimli, ngedukung banget, ngedukung banget, karena waktu itu masih ada orang kisah suksesnya gemilangnya Pak Bupati Banyuwangi, Anas, ya kan, yang itu juga dekat dengan Prof. Jimli kan, itu bagus tuh. Contoh itu? Ya, semua orang harus turun untuk membangun daerah masing-masing. Ya. Saya bilang, saya ada kesulitan yang pertama. Pertama saya ini kan alasan keluarga. Termasuk saya itu menghentikan jabatan di Jakarta itu Pak, di pusat. Itu banyak dibodoh-bodohin juga sama kawan. Karena memang lagi... Iya, lagi enak. Puncak-puncaknya, dan Pak. Itu biasanya ada kecenderungan orang kayak gitu itu mau turun. Betul. Perlu waktu lama untuk sadar. Lagi enak-enaknya kok. Tidak, Pak. 3 nafsu tadi itu harus kita lawan. Kekuasaan lagi sulit, orang nyari sulit lah. Siapa yang nggak guncang loh, Pak? Siapa bilang bahwa itu enggak? Jadi apa? Dan itu berat ya dari sisi materi dan protokoler kan berat. Berat, Pak. Pejabat negara. Betul. Tas ada yang ngebawain, driver ada, kita pencet bel, ya kan Pak? Berbondong-bondong menunggu perintah, males pakai tangan Pak, pakai kaki, tergopo-gopo, ya kan? Enak, serba enak, Boleh jadi pejabat itu enak Pak. Siapa bilang Pak? Di suatu waktu Pak, di kursi saya itu saya bilang, wah enak juga jadi pejabat, naik Camry itu Pak? Iya. Ada ajudan, ada driver. Inilah pantasan kenapa Pak Harto begitu lama. Tapi saya turun itu juga dengan rasa yang di hati Pak ya, tidak semua orang tahu. Wah, gimana ya? Terutama kalau lagi nggak punya uang Pak. Iya betul. Merasakan, yakin. Iya karena fasilitas segala macam kan. Dan di hati kecilku mengatakan, ya kan? Hati kecilku mengatakan, gimana ya dulu kenapa uang itu nggak ambil Pak? Iya serius. Kalau ada kawan yang mau minta bantuan, mau nyunat ke anak, mau apa gitu ya, kenapa dulu gak uang begini, karena aku banyak, ya kan? Tapi di hati kecilku yang mengatakan jangan pernah menyesal berbuat baik. Pak Pujo, jangan pernah menyesal setelah berbuat baik. Jangan pernah menyesal telah berbuat baik. Kira-kira seminggu yang lalu ya, kalau nggak salah ya, kan Anda saya undang sebagai narasumber di forum pembauran kebangsaan. Ya kita nggak usah ngomong lain, pembicara kesekian lah katakanlah. Ketika giliran Anda kok honornya dikembalikan itu, itu luar biasa itu. Dan untuk pondok pesantren luar biasa itu. Padahal Anda kerja loh. Anda mikir Anda membuat slide materi loh. Membuat materi dan dipertanggungjawabkan di dalam forum. Ada energi yang dibuang, pagi-pagi harus berangkat. Naik Grab, naik gokar. Gokar itu sudah mengeluarkan biaya. Kan kata orang tua dari nilai agama kan, ada sebagian rezeki kita milik orang lain. Kata milik orang lain kan bagi orang fakir miskin dan anak-anak terlantar misalnya kan. Saya kan tidak punya harta lain kecuali pengetahuan. Kemampuan tadi. Ya itu kan nggak seberapa. Karena saya merasa kemana-mana juga dapat rezeki kan. Ya. Walaupun tentu tidak banyak. Ya. Tetapi lebih dari yang dapat saya syukuri aja. Aku kan tahu juga
Pak Pujo dan kawan-kawan, Pak Tan dan kawan-kawan berjibaku itu, ya kan? Bagaimana menyatukan semua etnis, semua pemeluk agama, pemeluk keyakinan, kan? Termasuk penghayat, ya. Kan saya berpikir enggak pernah bisa kasih apapun kecuali itu. Iya. Lah ora ketang sepiro gitu loh, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan ya itu jadi amal ya. Saya kaget ketika staf yang bukan tukang ya, bagian Bu itu ya. Iya, menyerahkan ya, ngomong begitu dan sebagainya. Tapi saya tetap tanda tangani. Iya, iya. Sebagai pertanggungjawaban. Pertanggungjawab ya, selesai. Karena itu kan uang mau diapakan itu sudah terserah. Mau yang positif negatif ternyata untuk positif itu kan. Ya, tapi kalau kali lain ya jangan juga lah. Saya pikir ya luas saja lah. Itu isunya kan, apa nih karena aku tahu lembaga itu penting banget, Pak. Kita kan lagi ada masalah dalam hubungan sosial. Iya. Ya kan, saya tidak bisa apa-apa kecuali begitu diundang Pak Pujo dan kawan-kawan langsung bismillah saja. Dan saya melihat ya kemudian materinya membuat mereka paham ya, terkayakan pemahamannya kan. Karena saya tahu mereka itu kan juga tokoh-tokoh ya. Betul. Pemuka masyarakat etnis beragam di Jawa Tengah ya. Dan juga pemuka agama kalau salah Pak ya. Ya otomatis dia pemuka agama juga di masing-masing. Bahkan di kelompok kami itu non muslimnya lebih banyak Pak. Karena yang aktif itu orang luar Jawa, terutama Indonesia Timur. Tahu saya. Jadi asik sekali. Iya. Kayak kemarin kami ke Pekalongan dan sebagainya itu mayoritas itu non muslim. Iya, karena mereka dari luar Jawa khususnya Indonesia Timur. Iya. Dia kan etnis, kan berangkat dari pengumpulan etnis. Tapi tanpa disengaja juga akan mengharmonisasikan agama. Kalau FKUB kan hanya agama saja. Forum Komunikasi Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama. Kalau di sini ya hampir mayoritas orang Jawa toh. Iya, pasti orang bahasa Jawa. Orang Jawa, terus agamanya yang berbeda. Tapi kalau ini etnisnya yang berbeda, membawa agama yang juga berbeda. Double. Ya otomatis. Double minoritas. Ya kalau double variabel. Double variabel. Satu variabel etnis, satunya lagi variabel agamanya berbeda. Dan ternyata di forum pembauran itu rame-rame, bahkan kalau prakteknya itu lebih banyak non muslim loh. Jadi luar biasa. Itu dibentuk oleh itu Permendagri. Permendagri. Jadi itu semacam LSM. Nah tugasnya salah satunya itu memberi masukan di masing-masing tingkatan. Jadi kami dibantu oleh APBD provinsi. Enggak seberapa. Ya enggak seberapa. Oke lah. Pokoknya dibantu oleh APBD provinsi lewat Kesbang. Dan tugas kami mensosialisasi kerukunan etnis dan terakhir memberi rekomendasi. Termasuk narasumber yang Anda kemarin itu nanti saya rangkum sedemikian rupa. Itu menjadi rekomendasi, pointer paling tidak ada 10 pointer lah kepada gubernur. Memang itu salah satu tupoksi. Dipakai atau tidak monggo, ini kan hanya rekomendasi. Iya, tidak mengikat. Tidak mengikat. Walaupun tentu kalau baik masa diabaikan. Tapi rata-rata setelah memberi rekomendasi kami diundang. Poin ini tuh maksudnya apa? Operasionalnya bagaimana? Gubernur harus bagaimana? Itu tetap berbuah. Karena kami memberi masukan itu berdasarkan kami juga berdasarkan dari berbagai macam. Berbagai sudut ya. Berbagai sudut dan berbagai etis, iya. Ada yang keras itu kalau yang dari Eks Timor kemarin kan keras. Terus dari Papua itu kebetulan kemarin nggak hadir itu Pak Sam itu keras sekali itu. Sampai ke presiden segala karena itu merasa ada yang kasih kirim WA ke saya, Pak. Iya. Itu dia tanya perspektif Pak Enas itu Sabang sampai Merauke. Gimana gitu kata dia kan. Jadi habis itu telepon dia. Saya bilang, ya alhamdulillah saya punya kesempatan luas dalam sepanjang 15 tahun paling tidak. Termasuk sampai hari ini. Semua daerah datangnya pernah. Walaupun sudah tidak secara formal di DKPP atau Bawaslu, tapi diundang sebagai narasumber. Kemarin kan saya ke Pulau Banda, lalu ke Manado ya. Saya ya diminta aja.
Saya senang selagi saya masih ada waktu dan kesempatan, walaupun anak-anak sudah teriak-teriak terus kan, karena katanya enggak mau lagi. Katanya nggak mau ya, tapi kan yang expert kan yang bisa pencerahan ya. Kan Anda harus bertanggung jawab. Program yang Anda buat ketika dipucuk itu kan bisa saja distorsi, bisa saja bias. Nah itu kan Anda tapi harus. Tapi saya Simatupang aja Pak. Siang malam tunggu panggilan aja. Oke Pak Pujo, thank you. Ya, terima kasih. Atas bincang-bincang ini mengasihkan malah ini lebih natural. Ya, terima kasih. Ya, thank you. Ya. Sobat, saya sudahi bincang-bincang dengan Romo Pujo ini. Sampai jumpa. Sip.